tahu. Padahal hype-nya itu udah hype banget kalau di luar gitu. So itu Pak Desman, nice to see all of you in meeting you gitu ya. Hopefully next kita bisa ketemu physically. Right. And keep in touch via Instagram, LinkedIn, apapun itulah. Zaman sekarang gampang. Gitu Pak Desman, thank you. Great, thank you Pak Victor. Wah ini kalau masuk sayangnya 2020-2021 ya, pas yang online ya, si South by Southwest ya. Kalau 2019 ketemu kita. Betul Pak, 34 tahun nggak pernah off kan. Itu 2020 udah beli tiket, udah beli hotel, semuanya udah diatur. Pandemic happens. Ya makanya itu ya, kita butuh agility di sini kan. Yang cukup beruntung di South by Southwest fisik terakhir yang ikutan. Oke, kita langsung mulai aja lah ya, biar nggak terlalu lama. Ini nggak ada kelompok yang nulisin nama kelompoknya, berarti saya akan random. Saya akan mulai random dari kelompok pertamanya adalah kelompok Nordic. Silakan kelompok Nordic. Ya, ceritain secara singkat aja tentang bisnisnya. Mau kalau bisa ada slide, silakan ditongolin juga, bisa. Yuk. Halo, iya. Ya. Ya, perkenalkan, kita dari grup Nordic. Kita nama ambilin muka dong, kalian pada ambilin muka lah. Enak banget kan, kita nggak enak mau Pak Victor nih, muka kalian kan nongolin lah. Ya. Produk kami namanya Hive. Itu adalah sebuah produk cheesecake di mana kita memiliki konsep lebah, makanya namanya Hive. Jadi kita kue cheesecake kami itu memiliki dalam bentuk hexagon, jadi kayak segi 5 gitu. Kita juga bisa setiap segi 5 itu kita tuh kayak ada banyak berbeda rasanya. Misalkan sisi 1 rasa coklat, sisi 2 rasa strawberry, apalah. Jadi setiap sisi itu punya rasa yang unik, yang berbeda-beda. Terus kita juga pakai rasa madu supaya kita ada kayak konsep lebahnya lebih kelihatan. Dan juga kita juga usahakan packagingnya itu ada kayak konsep kayak lebah-lebah gitu, jadi supaya unik dilihat. Itu aja sih, ada tambahan dari grup lain saya, member lain. Ya, jadi yang sudah Kevin jelaskan, kami berfokus ke selain dari konsep rasa dan bentuk dari produk kami, itu kita juga berfokus kepada packaging ya. Karena orang pasti sudah familiar sekali dengan cheesecake ya biasa lah ya. Tapi kita memiliki daya tarik dari bentuk packagingnya yang unik, yaitu dengan bentuk segi 6, tadi ada tipe sedikit dari Kevin. Segi 6 ini meresemblance bentuk sarang lebah, karena itu nama kita adalah Hive. Jadi untuk stick dengan branding, tadi seperti yang Kevin jelaskan, kita tetap ada sedikit kayak tema-tema lebah seperti honey, atau mungkin dari hiasannya, seperti itu. Oke, ini teman-teman udah di tahap apa ya? Udah ada mock-up-nya atau MVP-nya? Atau baru di idea? Kita udah baru di idea sih. Kita rencananya mau bikin prototipe-nya, tapi ya kemarin lagi habis. Oke. Jadi kemarin yang saya terima datanya nggak ada yang Hive kemarin Pak Desman. Mungkin dari Kevin atau Adit bisa share bisnis model kanvasnya. Jadi kita belum ada sempat waktu sih. Oh belum buat. Oke. Yeah. My short comments gonna be ya dicek dulu nih. Ini kalau ngomongin lebah, ngomongin hexagon sih binus banget ya gitu kan. Apa tujuannya nanti buat di acquire binus, masuk ke binus, buat nanti jadi parcel lebaran, parcel Natal, that's very possible gitu. Tapi what makes it different? Apakah rasa, bentuk, hanya sekedar dari sisi madu gitu kan? Perlu dicek lagi. And business model canvas itu it's a very good thing teman-teman, karena dari sana kita bisa lihat, bisa memberikan ide ke orang. Ini kan ceritanya saya mau tahu nih idenya apa ya. Why you would like to start this business gitu kan. Apa mendingan ngeliatin Doge yang lagi mau to the moon gitu kan, kayak Kevin gitu kan. Riding the wave. Nah, mau ngapain nih?
ngerjain Hive ini? Udah dicek juga belum kalau Hive dari sisi nama, pendaftaran nama ya jangan udah dipakai gitu. Nanti udah capek-capek branding, udah capek-capek mau bikin segala macam, ternyata sudah ada loh yang register nama Hive di satu kelas yang sama di produk makanan. Udah hilang tuh desainnya. Karena harus starting from zero lagi. Jadi itu juga penting, perlu dicekin tuh. Karena dari Kevin sama Adit datanya juga belum banyak, saya juga belum bisa kasih komen yang banyak ya kalau untuk diskusi ya. Oh, kalau kita ngomongin bisnis produk Canvas kita udah ada sih, tapi kalau kita yang MVP kita belum. Ditongolin aja kalau gitu, BMC-nya di-share aja. Coba bentar, ada nggak ya? Ini kalian bertiga kan, Nur Faizi mana? Kalau si ini nggak datang ya, si Yasir belum nongol. Nur Faizi mana? Faiz ada masalah dari internetnya gitu Pak. Jadi Oh, nyalain kamera. sambil nunggu dikeluarin mungkin diceritain deh kelebihannya apa sih, keunikannya apa sih, rasanya ada yang beda nggak dibanding yang sekarang udah ada nih, dibanding pesaing-pesaing kalian gimana? Untuk sekarang sih kita waktu itu sih emang mau rencana bikin berbeda rasa ya, dari rasa ya. Tapi kalau sekarang mungkin itu masih belum terlalu kita research lagi. Jadi kita lebih fokus ke topping ya. Jadi kayak cheesecake masih untuk cheesecake yang biasa untuk sekarang, cheesecake biasa. Tapi untuk toppingnya kita ada 6 varian gitu. Rencananya maklon atau produksi sendiri? Untuk sekarang kan kita masih rely untuk salah satu member kita ya. Sekarang sih nggak hadir dia Yasir. Setidaknya dia yang bisa bikin. Jadi mungkin produksi sendiri untuk sekarang. Oke. Ya ini MVP-nya tapi ya masih basic sih kita. Oke. Ya kalau lihat dari sini, kalau saya kasih komen sih, why you would like to start this business gitu kan ya. Kalau saya anggaplah gini deh, saya pakai kacamata investor. Kenapa kira-kira saya mau invest di sini? Pasti saya akan tanya dulu nih sama tim dari Hive ini. Emang kira-kira bisa menghasilkan berapa? Scalable gak? Oh, berarti sekarang kita buat sendiri dulu. Let's say tiba-tiba ternyata kita udah branding, packaging bagus banget. Oke, saya mau order dong. 1 juta package. Ready gak? Nah, itu mesti dipikirin tuh. Sama Kevin, sama Adit, dan saya nggak tahu yang lain ya, karena nggak muncul wajah ya. Kalau ngomongin terkait ini ya, terkait usaha makanan, pernah nonton film ini nggak? The Billionaires, yang Tao Kai Noi. Nah, tuh boleh lihat tuh. It's gonna be very related to you guys. Karena kalau tujuannya cuma mau jualan rumahan, saya rasa sih sayang ya. Tapi kalau goalnya itu kayak Tao Kai Noi, tahu yang Tao Kai Noi ya, yang makanan rumput laut itu kan scalable banget, dijual ke 7-Eleven, sekarang ya semua mall juga udah ada gitu, semua di marketplace. Itu kan akan lebih keren banget. Kenapa penting? Karena kalau enggak yang tadi saya bilang, ya Kevin, Adit, tim dari Hive ini nggak ada serunya. Palingan kalau berhasil juga untungnya berapa, kan di sini nggak ada nih, cuman 1 juta sebulan. Ya ampun, 1 juta sebulan, mendingan gue masukin di Doge deh nih, nggak usah, ya kan tuh, Kevin lagi gambarnya Doge naik 50-60%, yang lain turun nggak pakai fundamental, dia jebes, ngapain pusingin beginian. But kalau ini hasilnya bisa jadi $1 juta, why not? Bisa di-franchise kan, why not?
Seperti itu sih. Konsepnya oke gitu loh. Hive, lebah, cheesecake, hexagon. Ya sama, pas proses pembuatan hexagonnya itu oke gak? Gampang gak? Kalau di McDonald, ini kadang nonton film ada bagusnya juga. Yang The Founder tuh ya, boleh ditonton juga itu. Kalau ini area makanan ya. McDonald itu bikin yang namanya speedy system. Nah, Hive ini bisa bikin speedy system itu nggak? Jadi kalau tiba-tiba ada durian runtuh, oke deh, ini bagus nih. Saya mau order 1 juta. Ready gak? Itu yang dihadapin sama si Top Itipat namanya, yang The Billionaires. That's the true story. Tadinya dia gamer, tiba-tiba dia sadar, he has to do something. Dia bikin sendiri itu tuh, makanan rumput laut. Yang saya juga salah satu fansnya gitu ya, makannya. Dia datang ke 7-Eleven, wah ini oke nih, tapi saya mau langsung 1 juta, langsung pusing. Gimana cara makanya? Tadi saya tanya maklon. Kalau maklon berarti akan ada produsen di luar sana yang bisa juga memproduksi ini. Nanti challenge-nya beda lagi, gimana menjaga itu tuh resep sempurna ya. Kayak sekarang bakmi GM. Ya teman juga gitu ya. Bakmi GM kok dia bisa buka di mana-mana, rasanya sama. Ceritanya dulu, pangsit gorengnya bakmi GM itu setiap pagi masih owner yang gorengin didistributin karena nggak mau dikasih tahu rahasianya, sampai banyak banget yang buka KW-nya kan bahasanya. Bakmi rasa mirip bakmi Gajah Mada seperti itu. Nah ini makanan seperti ini karena barrier entry point-nya itu rendah kan, everyone can use it, everyone can make just like what Hive bikin nih saat ini. Saya tiba-tiba dipresentasiin, wah seru juga ya Hive ya. Udahlah, besok saya mau bikin nih. Bye-bye deh. Kan hal itu bisa terjadi. Ini kalau ngomongin barrier entry point. Gitu ya guys. Gitu ya, jadi dipikirin tuh. Apalagi ini kalian mau bikin sendiri, tapi teman kalian kayaknya yang satu sesat itu. Kemudian kalian mulai pikirin kalau misalnya kita mau outsource gimana caranya nih. Bisa kerjain orang lain yang kerjain, tapi apa yang harus kalian jaga, apa yang kalian perlu handle sendiri, mana yang bisa dioper, nah itu perlu dipikirin. Ya, jadi mulai pikirin kalau misalnya kita memang mau main di sini. Kalian ada komentar nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Diem-diem aja, ini malu-malu ini ya. Ya udah, baiklah kalau gitu untuk kelompok ini terima kasih untuk kelompok Nordic. Kita masuk lah ya ke kelompok selanjutnya. Semoga lebih siap. Ini kalau kalian mau kelompok kalian duluan, tulis ya di chat biar bisa saya panggil. Kalau enggak saya akan random kelompok-kelompoknya. Kelompok selanjutnya kalau gitu PPG. Silakan. Ini saya perlu share screen dulu gak Pak buat... Ya boleh silakan. Oke. Ya. Ini teman sekelompoknya suruh nyalain kamera semua lah. Nyalain dong on cam. Biar kelihatan. Jadi ini ide produknya itu sebuah mobile application. Namanya Home Sweet Home. Itu akan membantu pengguna dalam mencari rumah, dilengkapi dengan beberapa fitur menarik seperti augmented reality, home moving services, dan GPS tracking. Jadinya ini dibuat untuk mempermudah orang dalam mencari rumah. Terus ini MVP Canvas ya Pak. Oke. Oke, Clara. Jadi kalau dilihat nih lebih mau integrated ya, Home Sweet Home ini ya. Iya. Integrated dalam artian ya ada GPS tracking gitu kan. Karena kalau GPS tracking ya bisa pakai API-nya Google, beres, dan sebenarnya. Kalau ngomongin AR, belum kebayang nih, AR maksudnya seperti apa? Apakah berarti kalau saya mau cari rumah, kebetulan saya lagi mau cari rumah gitu kan, untuk
untuk kos-kosan sekitar Binus gitu. Apakah saya bisa datangnya itu gimana? Experience-nya gimana? Apakah saya mesti pakai kacamata AR dulu? Atau bagaimana nih? Kayak gini, Pak. Virtual reality. Ntar kayak bakal difotoin gitu rumahnya. Oh, rumahnya akan difotoin, berarti 360. Iya, harusnya kayak gitu. 360 experience ya? Mm-mm. Karena kalau saya sebagai customer, kalau saya lihatnya VR, virtual reality ya, saya bisa interaktif. Saya bisa jalan, oh itu ada pintunya, saya bisa buka gitu kan. Tapi kalau 360 experience mungkin dua hal yang berbeda gitu kan. Kamu ada analisa kompetitornya nggak? Tunggu dulu, Pak. Karena kalau top of mind-nya, kalau dibilang buat cari rumah, paling gampang ya rumah 1, 2, 3 gitu kan. Tinggal cari di sana aja, langsung muncul tuh. Apakah betul-betul jadi problem untuk AR? Rumah.com. Ini analisa Good nih. Nah, good udah dilakukan riset, Clara. Pertanyaannya, problemnya itu benar-benar real problem nggak? Kamu dapat problem ini dari mana nih? Clara pernah pengalaman mau nyari rumah nggak gitu? Nggak pernah, tapi ada masalah real problemnya. Apa real problemnya? Tunggu Nyasar. Oke. Tadi kan ada tuh nyasar, terus apa lagi tuh? Ini. Gak punya banyak waktu untuk melakukan survei rumah, terus terkadang ada pembeli yang sering nyasar sama kesulitan mencari jasa sewa truk atau cleaning service saat proses pindahan. Oke. Kayak gitu satu-satu ya. Ini makanya tadi saya bilang integrated. Karena satu kalau GPS bisa dihandle sama Google API. Maka sekarang kan orang bisa share location. Kalau untuk jasa sewa truk, cleaning service, ini kamu akan handle sendiri atau kamu akan kolaborasi sebagai key partners. Kalau di bisnis model Canvas itu ada. Kamu akan handle sendiri atau kamu akan kolaborasi? Itu pertanyaannya yang perlu dicek. Ini juga bisa jadi pertimbangan kenapa Gojek yang tadinya ada GoMassage, GoGo segala macam, akhirnya mereka nggak pakai. Mereka akhirnya fokus ke salah satu ke winning horses-nya ya, dalam artian ya Gojeknya sama GoFood gitu kan. Karena to set up those things itu kan juga nggak mudah. Para mesti cari truknya, cari orangnya, dan seterusnya. Nah, core-nya itu pencari rumah tidak perlu menguras tenaga mencari rumah yang sesuai dengan keinginan mereka. I think this is good idea, bisa VR gitu. Nah, kalau memang kamu fokusnya di VR atau di AR atau 360, sebenarnya enak banget. Ini kamu bisa langsung key partners-nya itu ya sama yang tadi tuh. Bahkan tidak jadi direct competitor, tapi bisa langsung jadi direct customer. Cuman hati-hatinya, what makes you different? Karena ketika mereka lihat, wah ini bagus juga nih ada home sweet home ya, bisa jadi 360, ya udahlah saya ada karyawan tuh si itu, udah deh marketing, ini ada ide bagus, kamu juga bikin deh. Kita beli kamera 360, itu listing kita di foto yang 360, tolong dibikinin di website, satu tombol lagi, feature 360. Akhirnya orang bye-bye, nggak pakai home sweet home-nya Clara gitu kan, dan teman-teman. Nah, apa nih core yang mau diperkuat gitu? Memang terkesannya kayaknya saya challenging ya, tapi I wish saya punya momen kayak begini gitu, langsung di-challenge dari real market. Sebelum waktu awal-awal saya mesti pivot dan segala macam.
Karena when we think, wah ini keren banget nih, kita bisa begini, tapi sebenarnya di real marketnya itu sudah ada. Jangan sudah spend so much time, so much effort, ternyata nggak jalan kan, malah sayang ya. Nah, dari Clara bagaimana? Untuk yang fitur yang mau diperkuat ini tentang lebih ke fitur tentang moving services sama VR sih Pak. Untuk yang key partnersnya ntar bakal dipikirin lagi, bakal dipertimbangkan. Karena customer journey-nya dari VR sama moving services itu kan tidak langsung direct ya. It might be a good thing sebenarnya sih. Yang tadinya nyari, akhirnya dia langsung di-move gitu kan. Atau dua market yang berbeda, itu kan dua market yang berbeda. Satu yang lagi cari rumah, satu yang mau pindah rumah. Perhitungannya untuk yang moving services-nya seperti apa gitu. Kan ada tuh sekarang Lala Move lah, ada Lala Move, kebanyakan Lala Move ya sekarang ya. GoBox, atau GoBox masih ada nggak? GoBox, Lala Move gitu kan. Nah, Clara itu mau membuat Home Sweet Home Move gitu, atau berkolaborasi dengan mereka. Yang perlu dipikirkan. Kalau saran saya, better kolaborasi dulu. Kalau ternyata kamu sudah kuat, udah tahu bisnis modelnya udah jalan, udah tervalidasi oleh market, dan lanjutkan. Kenapa enggak? Pertama cari tahu dulu orang yang kepengen nyari tempat. Yang tadi saya bilang, saya nih, boleh deh Clara, saya mau nih langsung sama Home Sweet Home. Betulan nih gitu ya. Tolong cariin dong tempat untuk saya mau bangun smart cost gitu ya. Luxury konsultan di daerah kampus BINUS, yang mana saya tahu sekarang BINUS juga ada banyak gitu, tapi tetap demand-nya selalu ada. Mau dong Home Sweet Home bantuin saya? Dan hati-hati untuk di branding juga, kata-katanya Home Sweet Home itu berarti kan hanya sekedar home doang. Kalau nanti mau cari tempat kos, kalau nanti mau cari tanah, expansion-nya gimana? Dan Home Sweet Home itu kan termasuk generik ya, Clara ya? Udah dicek belum? Ya, tapi sejauh ini masih di perumahan aja sih Pak, ide produknya ini. Belum, nggak nyampe ke kos-kosan gitu. Oke. Oke, good. Kau boleh lihat, kemarin saya mau sekolahin anak saya di SIS Singapura, Kelapa Gading. Dia ada 360 experience tuh. Kamu lihat aja apakah itu yang dimaksud dengan VR experience-nya yang dari Clara. Oke, makasih Pak. Terus revenue stream-nya dari mana? Dari Clara. Kalau tadi kan Hive jelas, jualan pasti dapat duit nih. Kalau Clara, revenue stream-nya dari mana nih? Home Sweet Home-nya. Tunggu sebentar Pak. Oh, dari iklan-iklan gitu sih. Iklan apa nih? Advertisement gitu Pak. Terus Target marketnya siapa? target marketnya CS. Segmentation-nya yang lebih ke orang-orang yang lagi mau nyari rumah, yang umumnya berusia 25 tahun ke atas, yang usia produktif gitu deh. Oke, kenapa dia mau melakukan iklan di Home Sweet Home? Kalau dia bisa taruh dengan gratis di rumah 1, 2, 3, atau yang tadi tuh yang kamu kasih Lamudi dan segala macam. Karena di Home Kecuali kamu bisa kasih garansi dalam 1 bulan akan ada yang membeli, atau garansi dalam 1 bulan akan ada, setiap minggu akan ada 2 orang yang melihat. Nah, itu akan jadi value proposition yang berbeda tuh. Atau bisa itu value proposition-nya. Kalau sama Home Sweet Home nanti moving service-nya free. Kalau iklannya. Cuma kan it sounds too good to be true ya. Kayaknya bakal berdarah di awal tuh kalau moving service-nya free. Kamu punya mobil berapa gitu kan? In-app purchase-nya apa in-app purchase-nya? Apakah kalau mau lihat 360 dia mesti bayar?
Untuk nyampe situ sih belum dipikirin lagi, Pak. Kita baru di generalnya aja. Oke. Ya, saran saya sih better bisa dipikirkan karena it's not gonna be easy guys to start a business gitu kan. Karena I've been there done that, nangis-nangisnya, sedih-sedihnya yang harus dipendam sendiri gitu kan ya. Kalau kita nggak tahu why-nya ada di depannya, wah ini pasti bakal keren banget nih. Nanti pokoknya tiap bulan saya udah kebayang profitnya sekian, bikin happy dan segala macam ya. There's gotta be no point kalau ngerjain ini, Clara. Di samping hanya sebagai tugas kampus ya, kadang saya kerap kali sih bilang seperti itu, sayang. Kenapa nggak sekalian starting small things, tapi yang menghasilkan nih. Jadi boleh start untuk dipikirin tuh. Oh ini udah ada key partnersnya Google Maps, Delivery, Oculus. Nah Oculusnya itu saya masih nggak paham tuh. Apakah nanti orang yang put listing di Home Sweet Home akan dikirimkan Oculus ya? Atau orang yang mau ngelihat VR, saya mau lihat VR, nanti Clara akan kirimkan Oculus ya? Nah, itu pertanyaannya tuh. Jadi key partners itu yang betul-betul delivery, definitely key partners. Karena kalau kamu tulis delivery di sini, berarti moving service-nya akan di-handle sama delivery. Pertanyaannya kenapa nanti orang tidak langsung ke si delivery, tapi tetap mau pakai Home Sweet Home. Oh, karena ada AR-nya. Tapi akses AR-nya dari mana gitu? Oh, harus punya Oculus. Kalau punya Oculus berarti nggak akan jalan. Atau Clara bisa kasih service bikin yang itu tuh, yang box tuh. Kan ada ya? Yang bentuk di box, taruh handphone-nya di depan tuh. Mungkin it can be your plus point, orang jadi seru tuh. Pengen ngeliat kayak gitu. Gitu sih, Clara. Ini pada diem-diem aja nih. Ada yang mau dikomenin nggak? Kalau ada yang mau komenin lah. Ada pertanyaan nggak? I might be wrong, cuman silakan loh. Justru harus di-defend nih. Enggak, pastinya begini gitu. Silakan. Ayo. Oke ya. Nih kayaknya pada diem-diem aja nih. Ya udahlah kalau gitu untuk kelompok ini. Thank you. Kita masuk kelompok selanjutnya. Ini ketika kalian present harus nyalain kamera ya. Saya juga akan mencatat nilai loh di sini. Jadi yang nggak nyalain kamera dan nggak hadir, nilainya juga akan dikurangi. Nah, ini kamera saya tiba-tiba nggak bisa nyala. Ya udahlah. Kelompok selanjutnya Soprosin. Silakan. Ayo, Soprosin. Pak Nadia, Sharon, Brian, Putri. Untuk di usaha kita ini mau tentang Stellarium Plan. Jadi kan memang kalau kita lihat sekarang banyak, kita ini kurang banget lahan penghijauan ya, dan juga terbatasnya lahan-lahan buat penghijauan seperti itu. Makanya kita mau bikin di Putri, sorry, suaranya agak sember ya. Entah mungkin kamu terlalu dekat ke speaker atau gimana nih? Oh, kurang jelas atau bisa terdengar? Oke, tes. Oke. Ya, jadi kan kita lihat kalau sekarang ini banyak banget gedung tinggi yang udah dibangun di kota-kota besar seperti Jakarta atau Bandung dan lainnya, dan itu membuat minimnya lahan penghijauan.
Makanya kita mencari alternatif bagaimana caranya supaya kita bisa tetap melakukan penghijauan tapi tidak memerlukan lahan yang banyak. Seperti terrarium plant yang kita buat. Jadi terrarium plant ini kan dia bisa ditanam di ruangan atau di ruangan, dan terrarium plant ini juga bisa Apa nama bisnismu apa, Putri? Putri Sharon Brian? terrarium. Oh, terrarium. Oke. Terus juga manfaat dari terrarium plant ini selain tidak memakan banyak lahan, tapi juga bisa menyerap polusi yang ada di ruangan seperti rokok atau klorofil dan lain-lain. Dan juga menanam terrarium plant ini bisa membantu memberikan semangat secara mental dan pikiran, tentunya bisa sebagai pengisi waktu luang juga dan lain-lain. Oke. Area. Ini saya boleh share screen. Yes, please. BMT-nya atau NPT. Boleh, please tuh. Ini untuk TV yang sudah kita buat. Oke, Put. Tadi namanya terrarium idea. Terrarium plant. Untuk Ini kalau terrarium bukannya udah generik ya? Nama generik ya terrarium ya? Namanya La Petite Sphere. Ah, La Petite Sphere. La Petite Chef. Sphere. Spear, Pak, Spear. Sphere. Spear. Sphere. Ya. Spear kayak gimana sih? How do you spell spear itu? SPHERE. Oh, spear, bentuk spear ya? Sphere, ya. Oke. Udah sempat dites, dibikin, dijual? Udah sempat ketemu marketnya? Untuk nyoba sih belum, Pak, dan untuk lihat marketnya sih juga belum lihat ya. Udah cek margin? Belum nemu yang jualan terrarium juga. So, yang supply kacanya segala udah ada? Ini masih kita cari sih, Pak, untuk prototipe-nya masih on proses. Oke. Karena teman saya juga ada yang ini nih, yang terrarium seperti ini. Udah berapa ya? Dua tahunan kali ya. Tapi belum dengar kabarnya lagi sih. Dan I think kalau untuk ngomongin terrarium ini kan sudah ada gitu ya. Tinggal digali aja. Dan kenapa orang nanti mau beli di La Petite Sphere-nya ini? Kalau kemarin beberapa bulan yang lalu ketika pandemi lagi rame, kalau three features-nya kamu hanya di ramah lingkungan, menjaga kreativitas, meningkatkan produktivitas, itu kayaknya lebih kayak masih di brosur yang
brosur jadul gitu loh. Sorry to say. Tapi justru apa nih features-nya dari Le Petit Spare nih, Putri, Sharon, dan Brian? Kembali ke pengalaman saya beli tanaman juga. Ini kan tanaman kemarin lagi mahal ya. Saya sempat beli, yang pengalaman saya ya, saya share nih. Kenapa akhirnya saya memilih salah satu tempat, padahal lebih mahal. Itu ada namanya Plantis Van Java. Plantis Van Java, yang namanya Plantis. Nanti boleh di Google ya. Plantis Van Java. Dia itu di Kemang, di sebelahnya restoran. Dia space-nya kecil, dia jualan tanaman, harganya lebih mahal. But menurut saya worth it. Kenapa worth it ya? Karena yang kita berasa itu kan feeling-nya kan. People won't remember apapun itu, tapi people will remember how they make you feel gitu. Yang saya rasa ketika pulang, dikasih potnya besar, tebel. Udah dikasih pupuk, dikasih tag, dikasih tali gitu, tag, ini nama tanamannya apa. Terus setelah itu ditaruh di bungkus yang bagus, packaging, dianterin sampai ke mobil. Wah, itu kayaknya, nggak rugi deh. Beli tanaman di sini keren nih. Nah, hopefully itu juga bisa terjadi di Le Petit Spare ini gitu kan. Service yang seperti itu tuh. Jadi 3 features-nya itu kamu jangan hanya ramah lingkungan. Kalau features-nya kamu hanya 3 ini ya, what makes you different with the others gitu. Mungkin kamu tambahin sekedar namanya pakai nama-nama yang Latin gitu kan, orang jadi, wah kayaknya seru ya. Kalau menurut saya sih gitu ya, bukan hal yang baru. Gimana? Rencananya kan biasanya orang jualan terarium itu udah langsung jadi kan, ya udah langsung tinggal beli aja gitu jadi. Tapi kita sini juga mau buat planning kitnya, jadi orang yang beli ini dia bisa ngedesain sendiri nih gimana model terariumnya mau kayak gimana. Dan juga ada yang buat anak-anak juga yang mungkin lebih kecil atau yang lebih lucu-lucu kayak gitu. Oke. Berarti kata kuncimu lebih ke activity-nya kan sebenarnya kan? Iya. Ya berarti itu yang mesti ditingkatkan. Berarti bisa bikin edukasi, video-video edukasi tentang ini seru juga loh, bikin aktivitas. Mungkin cocok karena kan anak-anak nggak bulan Juli ya, rencananya udah mau mulai masuk sekolah kan. Jadi bisa ada aktivitas nih. Atau reduce stress. Key partners-nya bahkan kamu bisa ke psikolog, psikiater. Biasanya kan hal-hal ini digunakan untuk mental health sebenarnya. Nggak cuma sekedar hobi ya, I don't think so hobi. Tapi lebih ke mental health. Kamu bisa kerjasama sama tadi tuh Home Sweet Home. Nanti kalau rumahnya udah selesai, dikasih hadiahnya dari ini ya, dari Le Petit Spare ya. Congratulations menempati rumah baru, ditaruh di rumahnya. Bisa possible banget. Plus dijadiin parcel tadi sama Hive. Nyambung deh. Dibikin bentuknya bulat-bulatnya, dikasih garis-garis kuning-kuning, hitam-hitam gitu. Special edition buat Hive. There's a lot of things sebenarnya. Cuman harus dicari dulu. Key features-nya apa? Atau ya value added proposition ya, maksudnya what makes you different? USP-nya apa gitu. Karena kalau tadi Putri bilangnya ke activity, personanya itu nggak cocok, Putri. Dibuat untuk orang-orang yang membutuhkan environment baru yang ramah lingkungan dan praktis, gitu. Mungkin personanya untuk ibu-ibu yang lagi stres karena anaknya itu study from home. Nah, dia bisa refreshing dengan ngeliatin terarium media tuh. Bahkan ngajak anaknya untuk ngebuat terariumnya. Nah, jadi story-nya lebih mantep gitu loh. Targetnya jelas emak-emak gitu. Customer journey-nya nanti jadi juga jelas, mulai dari personanya, umur berapa nih kira-kira. Oh, ibu-ibu muda yang 30-an, ya dia stres, harus tetap meeting juga, dia bisa taruh di sebelah laptopnya, dia happy pas ngeliatin itu terarium gitu kan.
Kan bisa tuh dibikin foto-fotonya di sebelah laptop ada itu dan dia happy. Terus anaknya lari-lari pecah. Kamu sediakan service unlimited ditukar kalau pecah gitu kan, itu kan peace of mind. Oh berarti saya udah nggak pusing kalau pecah, ada limited spear nih. Tapi branding lagi ya, agak limited spear-nya itu agak gimana tuh? Apa LPS dijadikan singkatannya atau gimana biar orang lebih mudah? Tadi saya ingatnya limited chef yang di Grand Indonesia. Itu ya guys, good luck. Makasih, Pak. Pada malu-malu amat ya, di antara kalian kalau mau komentar, mau nanya-nanya boleh loh. Kesempatan loh. Jadi bukan cuma nerima komen aja. Bener. Kalau terima komen gini mah nggak usah live ya Pak Desman ya. Saya record di rumah dulu aja nih, nanti tinggal di play videonya. Jadi jangan lupa ya, jadi bukan cuma produk umumnya, tapi kelebihannya perlu dipikirin banget. Kayak ini sempat kita bahas juga kan ya, tentang apa yang jadi kelebihan kalian dan gimana bentuk dari prototipe segala macam. Great, thank you untuk kelompok Soprosin. Next, kelompok 4+1. Terima kasih, Pak. Thank you. Limited spear. Ayo kelompok yang mau present, kameranya harus nyalain. Ngumpet semua kalau enggak. Boleh halaman pertamanya, Rima. Ya. Mulai ya, Pak. Oke. Baik. Selamat sore Pak Desman, selamat sore Pak Victor, dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4+1, nama saya Kristi, kemudian teman-teman lainnya ada Ellen, Gaby, Raymond, dan Syed. Jadi, ide kelompok kami adalah iCushion. Boleh selanjutnya? Ya. iCushion adalah sebuah produk bantal yang berbentuk bantal duduk dengan sandaran yang variasinya dihiasi berbagai macam karakter yang disukai masyarakat. Produk ini diciptakan untuk memecahkan masalah di mana selama setahun belakangan ini sebagian besar masyarakat menghabiskan 80% waktu kerja mereka di rumah dan di depan laptop atau komputer mereka. Kebiasaan ini membuat masyarakat mengalami seperti sakit leher, pinggul, panggul, punggung, dan juga sebagian bokong. Sehingga bantal ini membantu masyarakat untuk mengatur postur tubuh saat duduk agar tetap tegak dan mencegah terjadinya sakit. Begitu. Selanjutnya, halaman 12 mungkin. Iya. Nah, ini adalah MVP dari iCushion. Selanjutnya, halaman 13. Ini bisnis model kanvas kami. Selanjutnya. Dan ini prototipe kelompok kami, iCushion. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Thank you, Kristi. I love your energy. Emang kudu begini nih, teman-teman. Kalau mau kasih lihat bisnisnya, apapun itu bisnisnya, kudu pede dulu. Harus energinya kayak Kristi nih.
appreciate that, Christy. So I question, saya juga mau sih, menarik gitu ya. Meskipun lucu kalau di kantor pasti nanti tanya ini apa gitu kan. It's a good thing. I'll just challenge untuk hal yang sangat relevan yang saat ini terjadi, Christy. Kalau tadi kan kamu lihat key partners-nya itu, buka deh tadi DMC-nya. Penjahit, printing, investor, sponsor, kurir gitu ya. Khususnya di penjahit dan printing. That's gonna be very costly. Itu udah ada fixed cost-nya tuh. Gaji karyawan, biaya marketing, biaya packaging, listrik, gedung. Kenapa nggak, Christy, ini kita kesampingkan dulu, kita ngomongin nasionalisme ya. Kenapa nggak kamu cari yang siap untuk makon atau produsen yang emang udah specialized di sini? Pasti mereka sudah ada. Justru sebenarnya iCushion ini namanya very good gitu, menarik. Bagus banget gitu. Saya sih ngebayanginnya ini bakal ada ya di iBox, di Map, Mall, e-mall gitu dan segala macam gitu ya. Karena it's a great name iCushion, cuman perlu dicek lagi nih, daftarin namanya juga gitu kan. Atau di Instagram senggangannya udah didaftar belum. Nah, kembali ke yang tadi, kenapa enggak Christy dan teman-teman lakukan cari produsennya, terus diproduksi. Nggak harus di Indonesia, tapi it can be from China gitu kan. Kita mengesampingkan nasionalisme dulu ya. Karena kemarin kan sempat ramai Mr. Who kan. Tapi harus tahu tuh kasus Mr. Who. Tahu nggak kasus Mr. Who itu seperti apa? Christy, saya, Raymond, tahu nggak? Yang rame. Oke. Saya share ya buat teman-teman ya, yang mungkin punya bisnis model yang serupa. Kalau ini kan ngomongin produk, yang dijual adalah produk dan retail. Jadi Mr. Who yang sempat rame adalah, saya sempat banyak sharing sih di Clubhouse nih. Itu pernah ada satu momen, semua barang-barang yang diorder di Shopee, tokonya manapun juga, yang ngirim adalah pengirimnya Mr. Who. HU, benar-benar Mr. Who. HU, bukan Who ya. Who and Where, 5W1H, Mr. Who. Jadi setelah dicari tahu, sebenarnya orangnya ya itu lagi yang ngejual di Shopee. Makanya sempat ada pergerakan massa nggak mau beli di asing gitu kan. Jangan beli di oren karena itu nggak nasionalis, beli aja di ijo. Tokopedia, padahal sama juga. Tokopedia yang injek juga ya dari situ-situ juga. Ya Alibaba, ya Jepang keluar juga gitu kan. So, tapi dari sisi bisnis model apa yang perlu kita challenging? Karena ini betul-betul bahaya untuk UMKM. Ini kan kita ngebahas ini UMKM gitu ya bahasannya. Teman-teman berhasil bikin iCushion. Bagus banget. Demand-nya banyak, yang beli banyak. Ditaruhnya di mana? Nanti Christy kira-kira akan taruh di mana? Atau Syed atau Raymond? Kalau iCushion-nya udah jadi nih, anggap aja iCushion-nya udah jadi. Ditaruh di mana? Jualinnya via apa? Channel distribution-nya e-commerce tuh kan? Iya, Pak. Ya e-commerce nggak jauh-jauh, kalau nggak oren ya hijau gitu kan. Oren sama hijau, mereka udah lebih jago lagi untuk lakukan research produk. Wah, ini lagi ngetren banget nih e-cushion nih. Langsung, nggak tanggung-tanggung. Dia beli satu, dia bawa, dia kirim sampelnya di sana, entah di Guangzhou, dimanapun itu di Cina gitu ya, di China. Tiba-tiba kamu jualnya, kamu kebayang nggak iCushion-nya dijual berapa harganya? Ada range harganya, kayaknya di MVP. Itu ada cost-nya. Iya, Pak. Nah, ini kan baru cost nih. Harga jualnya berapa? Mau ambil marginnya berapa? Berarti kira-kira kebayang, oke, 1 bulan kita mesti jual berapa nih? Ya, anggap ini cost ya, 15, 25, 25, 35, 35, 65, 65, Kalau dari 90, 92 ribu, anggap 100 ribu deh. Kamu ambil untung berapa? 50%, Pak. Oh, enggak. Kemarin itu kami sempat tanya feedback, kemudian calon customer-nya mintanya untuk sekitar 200 ribu sih, Pak. Oh, that's good. Kalau 200 ribu berarti bisa ambil margin, ini modal 100 lagi gitu kan. Tapi ini kan belum
Ini baru fixed cost nih, belum variable cost kan? Betul, Pak. Ya, Sorry, belum fixed cost-nya, ini baru HPP. ya. Producer Ya, dulu. ini sih tipis ya. Anggap aja kamu jual 200.000, untungnya 50.000 deh. Kamu 200.000. Si Mr. Who yang tadi kita kembali ke Mr. Who, dia ngeliat, ini rame nih yang beli 200.000. Dia jual produknya sama, packagingnya lebih bagus, dia jual 50.000. Kira-kira pusing nggak iCushion? Harusnya sih enggak sih Pak, soalnya kita punya ini Pak, apa karakteristiknya sendiri. Soalnya kan visinya kita kan buat ngebenerin postur tubuh. Kalau misalkan Mr. Who ngejual 50.000, harusnya sih nggak bisa. Soalnya emang fixed cost-nya itu bisa dibilang di angka 92.000-an. Kalau misalkan si Mr. Who jual 50.000, dia bakar duit sih jatuhnya sih Pak. Are you sure? Nah, itu iya. perlu dicek dulu nih. Itu sih kita Saya perlu cek dulu. Karena kalau kita ngomongin Mr. Who, ngomongnya economies of scale loh. Kamu produksi ini kan satu piece. Dia sekali produksi 100.000 piece. Kan kalau kayak gini kita ngomong CMT ya. Kalau ngomongin ke jahit, namanya CMT tuh. Maksudnya gini, bukannya menakut-nakuti, tapi at least udah prepare dulu, tahu apa yang kira-kira terjadi. Let's say, oh, karena udah dengar begitu, saya mau membawa berbau-bau nasionalis nih. Saya mau gandeng deh Kemenparekraf. Saya mau gandeng desainer-desainer lokal. Batik aja ditembak kok sama Mr. Who. Gimana enggak? Batik loh. Made in Indonesia. Yang batik 200.000 tiba-tiba keluarnya bisa 20.000 kan apa enggak ini ya? Ya tentu jualnya grosir lagi maksudnya saya, I know. Enggak satu piece gitu kan. Tapi itu maksudnya yang terjadi. Challenging-nya dengan mengeluarkan produk ini seperti itu. Itu yang teman-teman perlu pahami juga maksudnya. Nah, gimana ngejaga, jangan udah capek-capek bikin research, udah melakukan journey-nya. Tapi kalau tadi tuh kita ngomong di BMC lagi, delivernya via e-commerce juga, ya kena juga gitu kan ujung-ujungnya. Kecuali kamu beda bisnis modelnya. Kamu langsung mau touch, kita nggak mau via e-commerce, kita mau langsung key partner sama ya iBox, Apple authorized reseller gitu. Kenapa Apple? Karena udah langsung satu target marketnya bisa beli Apple gitu kan. Itu bisa banget loh. Ke Samsung, nih nanti beli ini, nah ini. Jadi channelnya itu bisa diganti, bisa dimainin, karena sudah tahu ada challenge seperti ini gitu loh. Oh, kerjasama sama ada nih endorse dokter tulang misalkan, bahwa ini bagus banget nih. Hal-hal seperti itu. Ya, karena sangat amat terjadi gitu. Nggak usah jauh-jauh mainan hot toys yang harganya bisa 20-an juta bisa di recash, dijual lagi 1 juta rupiah gitu kan. Makanya saya bisa bilang ke Syed, that's very possible banget. AirPod yang harganya 4 juta, 5 juta bisa dijual 200.000 gitu kan. I know kualitasnya berbeda karena itu elektronik. Nah, ini kalau iCushion ini apa yang dipegangnya gitu. Key-nya itu apa yang dijaga. Mungkin kamu bisa kasih free replacement kalau seumur hidup ya nggak ada untung ya, misalnya free replacement 1 tahun sekali gitu. Nah, dihitungin cost-nya. Kan itu happy tuh, peace of mind kalau saya beli iCushion nih. 1 tahun sekali ya boleh deh. Saya mending beli sama iCushion daripada beli Mr. Who yang saya nggak kenal gitu kan. Nanti boleh free upgrade ke desain terbaru gitu. Nah, itu yang membedakan itu maksudnya. What makes you different? Kenapa mau belinya iCushion? Kenapa nggak beli iCushion KW? Kan ini produk. Kalau tadi Hive, beda lagi karena makanan gitu kan. Home Sweet Home, beda lagi. Terrarium, ya itu sama. Kenapa nggak beli di tetangga sebelah?
Gitu ya. Iya, jadi maksud Bapak itu apa yang kita tawarin ke ini Pak, ke customer biar mereka stay sama kita gitu. Betul, betul, betul. Kalau misalkan kalau tadi Bapak bilang kan berarti kan advantage-nya misalkan kayak ada replacement atau ada ya dapat diskon lah, misal kalau ada barang baru dituker gitu. Kalau misalkan kita kan tadi Bapak bilang ada jemputin apa collab sama apa tuh di Kementerian Pariwisata itu misalkan kayak gitu. Atau Betul. saya Keluarin aja 5 motif destinasi Iya. super prioritas Indonesia. soalnya fokus kita kan karena fokus kita coba bangku kan nggak terlalu menarik ya, bangku banyak lah, bangku gaming juga comfortable atau something. Kalau misalnya kita cuma bilang jadi kita main di desain ya Pak, kita tapi untuk sekarang karena kita belum ada yang bisa desain, kita belum bikin desain kita sendiri, tapi kita pengen desain dengan hewan-hewan Indonesia yang bisa dibilang nanti kita bikin biar jadi karakteristiknya kita sendiri gitu Pak. That's good, that's good. Bisa kerja sama Taman Safari kan. Bahkan sebenarnya gini loh saya, I believe you guys have a great ideas gitu ya. Kalau saya nih, saya mau invest di Icasian, saya akan bilang kenapa enggak kasih emotional benefit. Ini buat teman-teman semua yang lain juga ya, nggak cuma Icasian. Pembelian di Icasian juga berarti sudah termasuk membantu teman-teman kita yang disabilitas misalkan. Dikasih gambar tuh, kamu pakai Icasian untuk yang di tempat kursi roda, di touch emotional point-nya gitu loh. Nanti mau Mr. Who, kamu jual 200.000, ada Mr. Who jual 50.000, atau nggak Mr. Who ya, siapapun itu maksudnya, who knows. 50.000 ya, that's okay. Saya lebih happy kasih 200.000 ke Icasian kok. Karena 20% dari profit akan disumbangkan untuk mereka yang membutuhkan. Kan sering ya dengar kayak gitu ya, bagian CSR dari company. Itu yang membuatnya berbeda gitu loh saya. Jadi ada yang membedakan kenapa orang mau beli Icasian di Christie, Sayat, dan Raymond, kenapa nggak beli di tempat yang lain. Gitu ya. Oke Pak, sama itu Pak, kalau misalnya kami punya karakternya sendiri, apakah itu bakal ditembak juga ya Pak? Most likely. Oke. Most likely. Most likely. Most likely. Kalau karakter itu gampang kok sebenarnya, Kristi. Daripada capek-capek bikin karakter sendiri gitu ya, bisa juga misalkan Kristi kerjasama sama desainer lokal gitu kan. Misalkan yang sudah cukup mendunia kayak Tai Lalat. Ada nggak ya Tai Lalat? Tai Lalat. Bukan Tai Lalat, kok Tai Lalat namanya. Apa tuh yang kita tahu ya? Hah? Iya, Tai Lalat Pak. Bener ya, Tai Lalat ya? Ya itu, Tai Lalat gitu. Jadi riding the wave, dia yang udah dikenal, wah ini Indonesia banget nih gitu loh. Karena sekarang kan lagi ada isu, bukan isu ya, lagi nasionalisnya lagi diuji, jadi sekalian kita masuk ke sana. Nah, tadi maksud saya, nggak perlu pusing kalau karakter, karena karakter itu bisa license, Kristi. Saya pernah license karakter Disney untuk jewelry gitu kan, itu bisa banget. Dan license-nya masing-masing. Kalau untuk tempat duduk, bayarnya sekian gitu. Mungkin nggak terlalu mahal. Nanti dia ada package tuh. Kalau mau ambilnya Mickey sama Minnie lebih mahal, tapi kalau ngambilnya yang Donald Duck, Pluto lebih murah. Tes market dulu aja dari yang murah-murah dulu. Mau ambil Marvel, kalau ambilnya Winter Soldier, ya pasti lebih murah diambil dibanding Captain America atau Spider-Man. Itu kalau mau license, itu lebih keren lagi. Jadi nanti license dikasih tag-nya. Oke Pak, makasih Pak. Welcome. Oke, great. Ini yang kita ngomongin keren, tapi belum kelihatan di bisnis model kanvas kalian nih, perlu dipermak supaya benar-benar menggambarkan kalian nih mau bikinnya kemana. Karena apa yang kalian ngomongin sama yang terlihat kayak jauh banget gitu ya. Jadi harus dipikirin lagi, dipermak lagi sesuai. Sebenarnya kalian udah ada di pemikiran semua kok.
Cuma cara menuangkannya itu yang masih belum kelihatan. Gitu ya. Thank you untuk kelompok 4+1. Thank you Pak Desmond, Thank you, thank you Pak Pak. Victor. Yang Thank you. geserkan kita ke kelompok terakhir, kasih, Pak. yaitu HJP. Silakan HJP. Oke, selamat sore Pak Victor, Pak Dasmat. Saya Halo, dari sore. perwakilan kelompok HJP mau presentasi and sharing dikit about our products. Jadi sebenarnya our company name yang kita udah buat itu sebenarnya namanya FOSTI. So itu adalah kesingkatan dari fashion waste. So from the name itself, we are actually focusing in maintaining and pakai lagi waste yang ada di Indonesia, because terakhir kali kita cek the number percentage for food waste itu masih tinggi di Indonesia, dan we wanna help in that part. Jadi awalnya itu kita berpikir why not we go to fashion, because we believe people still use that, dan produk yang kita buat itu sebenarnya lebih ke tote bag. Mungkin bisa lebih ke desainnya dulu ya dari Nadia. Oke, jadi ini tote bag yang udah kita desain. Nah, jadi waste-nya itu di mana sih? Nah, waste-nya itu ada di bagian tulisan FOSTI-nya ini sendiri. Jadi ini bakal menggunakan used package kayak Oreo. Kalau di desain ini kan Oreo nih. Nah, jadi kita bakal pakai packaging dari Oreo-nya ini untuk dijadiin bahan untuk background-nya si tulisan FOSTI-nya ini. And then the additional point itu kita juga mau buat funny designs, kayak ada plesetannya oh no gitu, untuk actually attract the customers. Dan target market kita maybe lebih ke teenagers, because kita selain mau sell the product itself, kita mau increase the awareness bahwa the limbah di Indonesia itu masih tinggi loh. So like if you guys buy our product itself, by our products, you are also contributing in saving the environment gitu. Mungkin ada next desainnya yang bisa diperlihatkan. Ini juga untuk desain dengan background Toblerone, packaging Toblerone-nya itu di tulisan FOSTI-nya. And then next one maybe. Oh, sebelumnya berarti. Nah, ini ada business model canvas and MVP yang udah kita buat, Pak. Pricing point-nya berapa, Dea? Sorry, maksudnya gimana, Pak? Untuk satu produknya berapa kira-kira mau dijualnya? Kemarin ketika kita bahas, we aim to sell below 50,000. Ya, karena ketika kita hitung-hitung, kalau memang karena kita aim-nya ini selain daripada for environment, kita juga planning untuk make it limited edition. Jadi nggak rame gitu dipakai sama orang-orang. Jadi dari segi production, not as many as it is in the mass production. Jadi kita aim-nya maybe around, aim sih di bawah 50 ya. Mentok-mentok paling mahal mungkin 60,000 something. Oke. Oke. Kalau dari saya sih FOSTE ya berarti ya? Iya, Pak. Apa tuh artinya FOSTE? Yeah. Actually it is fashion, food and waste yang digabung. Jadinya FOSTI. Fashion, food, and waste. Oke. That's good. Oke. Ini sedikit agak sensitif kalau menurut saya limbah gitu kan. It sounds, it looks like FOSTI would like to be a part of this global movement. By means, kita mau go green nih guys.
Tapi kalau nanti kamu ketemu orang Go Green, kamu lihat produknya deh. Ini terlepas dari desain nih ya. Just saying you guys have a good design, have a great design. Tapi kalau membawa narasinya Go Green, limbah plastik, mana desainmu? Yang tadi, tote bag-nya. Oh, boleh coba dikasih lihat Nadia. Dari sini ya. Kira-kira berapa persennya dari limbah yang dipakai di sini? Dari a whole product, berapa persen limbah yang dipakai di sini? Di tulisan Fosti-nya doang ya, betul gak ya? Iya. Benar. Nah, kenapa nggak dibalik gitu loh? Seperti yang kebanyakan, tapi you guys make it more, ya dari sisi branding ya. Simpelnya kayak gini nih. Ini saya share screen ya. Oke. Boleh di stop dulu deh, saya share screen nih biar kelihatan. Nah, ini. Kalau mau dibawa isunya limbah, I think produk-produk ini akan lebih menang gitu loh untuk membawa narasi, oh kita mau mendukung limbah loh, makanya kita pakai semuanya seperti ini. Dibandingkan kalau Fosti hanya di teksnya doang, Dea, Kristi. Zara ya, Zara, Dea, Desi. Ya ini ya, tadi bikin kayak begini nih. McDonald dan segala macam. In my opinion. Jadi maksudnya narasi story-nya kudu dibenerin nih, Dea. Karena itu kan tadi yang bergaungnya sangat besar ya. Karena kalau enggak, kamu nggak bisa naikin itu juga. Misalkan ke kampanye Go Green gitu. You can riding the wave. Bisa cari key partners yang seperti itu. Atau bahkan kalau kayak ke Oreo, bisa digandeng sekalian Oreo-nya. Mungkin dia mau sponsor. Kayak Indomie gitu kan. Why not? Cuman kalau dari saya lebih mempertanyakan narasi story-nya itu dulu. Kalau untuk Go Green ya, Dea, Zara, Desi, dan Nadia nih di sini. Cuman kalau kemarin kami consider memang ada melihat kayak tote bag yang full from plastic ya, yang they made it from plastic, and mungkin challenge kalau di kami yang kami pikirin sih how to make it interesting enough for teenagers, because our market kan basically teenagers, kecuali memang targetnya like mungkin ibu-ibu rumah tangga yang mungkin perlu tas yang kuat aja deh untuk belanja ke pasar gitu. Maybe it is possible if we go to that market. Memang sudah sempat kami bicarakan, tapi kami masih consider in what can we do to the design supaya mereka bisa tertarik untuk beli gitu sih Pak. Sebenarnya challenge internal dari kami. Kalau memang mau like make it fully recycled things. It doesn't have to be fully recycled ya maksudnya ya. You can still stand still on your idea gitu. Maksudnya cuman saya kasih idea saja. By means, come on guys, think about it deh. Karena ini seakan-akan kayak gimana ya? Jadi kayak orang tuh cuma bilang, lu mah cuma pura-pura ngomong doang, go green apaan, cuma pakai logonya Fosti cuma sedikit begitu doang, paling berapa bungkus, paham nggak maksudnya? Mendingan si Ono tuh, dia satu tas semuanya dari kantong Oreo, ya to save your narration gitu loh. What's the narration behind the brand Fostinya? Keren, Fostinya fashion, food, fashion, and waste gitu kan. Cuman gimana memperkuatnya di situ? How you make it more powerful in term of branding. Branding bukan sekedar logo, tapi
how the people will feel when they're using your products gitu kan. And again, berapa banyak nih returning customer ya? Karena ada bisnis, nggak tahu kalau Foste ya, tapi kalau kayak iCushion mungkin recurring revenue-nya nggak akan terus-terusan, nggak mungkin orang setiap minggu beli itu tempat duduk. Sorry. Tapi kalau terrarium, Leoparded Spear mungkin, makin banyak makin kepengen gitu kan. Kalau tadi Hive, ya mungkin pas lagi Lebaran, nanti Natal, nanti Chinese New Year, itu akan peak-peaknya tuh. Nah, kalau di sini, di Foste ini targetnya di mana? Kalau saran saya, pengalaman saya ya, I might not be your target market gitu ya. Karena tote bag saya banyak banget gitu, dan setiap kali sekarang kalau pas lagi ya sama istri ke food hall gitu belanja makan, aduh lupa nggak bawa kantong, dijual. Saya pilih, saya lupa ingat, satu 12.000 yang generic merek food hall, satu 30.000 yang bagus tuh ada gambar karakter. Saya bilang cuman buat kantong ya saya beli 12.000 aja yang merek food hall, kantongnya lebih gede lagi. Terlepas saya nggak mikirin go green-nya, saya nggak mikirin apa ya, pokoknya I need it right away gitu. Nah, kalau Dea dan teman-teman targetnya di sana, then you have to lowering your price point gitu kan. Kalau 50.000 ya, I don't know ya, siapa yang mungkin target market yang mau beli, apalagi kalau tadi dilihat kan teenager. Kecuali you guys kerjasama sama Starbucks. Pas dia lagi ada natural conservation gitu kan. Kerja sama-sama mereka, harganya bisa naik langsung 50.000 ya udah keren banget gitu. Gitu sih Dea, Zara, Desi, and Nat. Berarti kalau misalnya sebenarnya kan target kita itu we want to make it tote bag-nya untuk fashion sih Pak, kayak bisa dipakai mungkin untuk kuliah ya, kayak not only for bukan untuk yang ibu-ibu gitu. That's why kita ini saya yang nge-like design. atau apa ya? Bentar. Cek. Halo, suaraku kedengaran nggak ya? Nah, kayak Pak Victornya yang internetnya rada-rada bermasalah. Halo Pak Victor. Ya, masih nge-lag dia, kita tungguin dulu ya. Nah, sambil menunggu, kalau misalkan memang mau main di produk yang masih sama, nggak apa-apa. Cuma berarti kan, kalau bisa dari penjelasan tadi, berarti brandingnya yang harus diubah nih. Brandingnya jangan yang fully go green, tapi kalau misalkan mau ngarahinnya ke arah yang lebih ke fashion atau trend, nah mendingan ke arah sono. Jadi go green-nya meskipun ada, tapi bukan senjata utama kita berarti di sini. Jadi mainan brandingnya yang diubah. Kita menunggu dari Pak Victor untuk kembali. Kayak internetnya dia tiba-tiba menghilang. Nih kalian sebenarnya punya banyak kesempatan buat nanya-nanya, pada malu-malu semua sih. Sayang tuh, padahal si Pak Victor ini saya lihat background-nya lumayan. Setidaknya dia ikut South by Southwest 2 kali. Nah, udah kembali lagi. Halo Pak Victor, sudah beres internetnya? Sorry. Ya, Back. Silakan dulu aja. Thank you Pak Desman. Gimana tadi Dea ya tadi Dea. Gimana Dea? Kami targetnya lebih ke ini sih Pak, want to make the product fashionable. Jadi misalnya bisa dipakai ke kuliah, bisa dipakai jalan-jalan gitu. Jadi challenge di kami sebenarnya lebih ke how to design the products. Jadi lebih interesting, tapi dengan materials yang mungkin go green ya, kalau memang kita wanna play with that zone gitu. Yep, I think that's good. By means, berarti kan fashion statement ya. Dan the good things ya, you know your target markets nih teman-teman, tengok kanan samping kiri kan. Dea, Zara, Nadia, Desi, will you use that product Fosti gitu setiap hari gitu kan? Nah, that's gonna be tinggal cek ke diri sendiri, bakal pakai nggak ya?
biasa kalau sekarang ke kampus pakai apa sih ya? Oh, harus yang kuat nih kalau taruh laptop juga mesti aman gitu kan. Berarti nanti bisa ada tuh produk turunannya untuk laptop ditaruh di sana juga. Lebih ke sana sih dia kalau untuk fashion statement. Berarti harus ngomonginnya tadi di BMC-nya, nggak tahu tadi kamu ada tulis gak? Ya influencer, KOL gitu kan banyak ya. Sendal swallow aja dipakai sama siapa tuh artis Korea, tiba-tiba langsung boom, penjualannya habis gitu kan. Ya hal seperti itu. Dan harus ready. Cek customer journey-nya deh. Kalau your target market siapapun itu ketika melihat sebuah barang, what will they do gitu. Kalau sekarang, apa sih kira-kira yang akan dilakukan? Saya ngelihat nih, ya Dea, Zara, Nadia, Desi pakai tuh tas. Iya, apaan tuh? Tulisannya apa sih? Ono atau Fosti gitu ya. Terus terang sih tadi tulisan Fosti-nya nggak terlalu terbaca. Kalau dari sisi desain ya. Maybe you have to make it a line gitu, ada line hitamnya jadi kebaca Fosti gitu. Apa tuh Fosti? Kira-kira customer journey-nya apa yang akan mereka lakukan? Biasanya sih buka Tokopedia, terus diketik tuh Fosti. Nah, muncul nggak? Jadi kan harus menyiapkan ekosistem ya. Mereka akan langsung cari di situ. Kalau cari, oh harganya murah nih. Biasanya kalau sekarang untuk di retail yang dicek apa? Langsung di-sort. Entah yang bebas ongkir, harga termurah, kan biasanya begitu. Oh, kalau Fosti jual 50.000. Ada nih, Foswas. Kalau Fosti kan waste, ini dipakainya wasnya. Foswas 40.000. Nah, mereka mau yang mana? Kenapa mereka tetap mau pakai Fosti? Nggak mau malu kalau pakai Foswas. Yang dipakai sama si KOL, sama si A, itu tuh Fosti. Malu masa segitu aja beli yang abal-abal gitu kan. Apalagi kalau beli di Fosti, termasuk kita memberikan natural conservation loh gitu. Nanti di Instagramnya nggak usah produk terus gitu loh. Bisa juga misalkan kasih education ke anak-anak, kemana yang berbau-bau lingkungan. Activation-nya banyak banget, bisa bareng-bareng Oreo, pasti bisa masuk gitu kan. Itu kalau di BMC harusnya bisa masuk tuh sebagai key partners. Ya, sponsor, jadi udah nggak perlu beli-beli lagi. Paling dari sisi tote bag-nya aja sih. Bahan yang seperti apa. Dan berapa lama repurchasing-nya. Karena kalau orang yang baru pertama kali beli, ini menurut saya ya, baru pertama kali beli, itu cuman purchaser. Kayak saya nih, saya lagi ke habis belanja ke supermarket, beli, ya saya purchaser. Tapi kalau besok-besok saya sudah ingat brandingnya, saya perlu tas itu tuh, harusnya beli ke Fosti tuh. Nah, itu udah jadi customer berarti. Conversion rate-nya berapa banyak, itu kan jadi kali-kali. Karena kalau ngomongin bisnis kamu ini Fosti ya harus ngomongin quantity ya. Kalau nggak ngomongin quantity mau untungnya berapa gitu. Apalagi kalau nanti foundernya berempat, mau dibagi berapa untungnya. Ya dong, harus kamu bikin event, kerja sama sponsor, mereka bikin events. Nah, eventsnya itu dipotong untuk keuntungan. Harusnya model kayak gitu loh. Jadi bisnis modelnya jangan hanya dari untung jualan margin, jualan si tote bag. I don't think bakal nutup sih. Sebenarnya ya. Sorry to say, tapi ya seperti itu. Gitu deh ya, Zara, Desi, and Nadia. Baik Pak, berarti kita mungkin lebih ke preparing our storyline ya. Misalnya mau, is it going to be a full, memang fokusnya mau ke go green, or mungkin mau diperbaiki with other type of storyline yang align sama produk kita gitu. Sama maybe the design tadi dari segi tulisannya still unreadable. Sama how kita juga convert, hitung-hitung the repurchasing rate-nya. Yap, dan yang paling penting adalah since your target market is your friends gitu kan. Ya, Dea, Zara, Desi, and Nadia,
tes sendiri aja dari produkmu itu kamu pakai gitu kan, karena kita bisa feel ya ketika pakai barang itu tuh apa tuh rasanya gitu. Ketika lagi di kampus atau lagi di Starbucks tiba-tiba pakai begini nih, pakai iPad Pro itu kayaknya berasanya tuh gue keren banget ya gitu ya. Apple, makanya Apple itu membentuk seperti itu. Nah, itu branding, bukan logo Apple-nya, cuman kayaknya diperhatiin orang nih gitu. Nah, Vosti itu mau orang itu melihat sebagai apa gitu. Dari sisi bahan kan juga mesti dilihat juga, kalau hanya bahan yang biasa dari sisi tote bag, ya apa nih, mau mentargetkan premium atau justru enggak semurah-murahnya gitu kan. Tapi nggak mau tampil murahan juga. Tadi di Google aja deh, banyak banget KOL yang viral gitu, misalkan dibikin viral aja. Oh, dia pakai beginian, ternyata itu dari Vosti loh gitu. Then how you create it. Ya, good news-nya teman-teman Vosti ada di area target market, bisa langsung tes ke teman-teman. Ini kalau ada nih barang ini, kira-kira lu mau beli berapa? 100.000 mau beli nggak? Enggak, 100.000 kemahalan. Kalau 50.000 gue beli. Ya udah nih, gue jual 50.000. Dia bayar nggak? Karena kadang-kadang kalau temen cuma di mulut doang, kalau 50.000 gue beli nih, ya udah nih, gue jual 50.000. Dia beli nggak? Nah itu. Satu beli, tes lagi ke yang lain. Kalau 30.000 sih gue beli. Ya udah nih, jual, beli nggak? Nanti dites, dikumpulin. Jadi kita ngomongnya by data. Dia pegang 10, Zara pegang 10, Nadia pegang 10, Desi pegang 10. Lakunya berapa? Nanti ada 1 garis tengah tuh. Apakah itu sudah menjadi sebuah conclusion? Belum. Mungkin itu hanya di BINUS gitu kan. Mungkin di universitas lain beda lagi. Dites lagi. Itu namanya market validation. Jadi nggak cuma di pikiran kita doang, tapi betul-betul, market terimanya seperti ini loh. Jadi tahu garis batasnya. Sama seperti tadi teman-teman, ya Kevin, kalau yang tadi kan software as a service cuman tadi ya Home Sweet Home ya. Kira-kira mau pakai jasa ini nggak gitu loh. Saya termasuk target market kalau yang tadi Home Sweet Home. Mau nggak bayar? Lah, saya ngelihat AR-nya gimana gitu. Tenang, nanti kita kirimin. Oke, happy. Wah, kalau dikirimin AR itu Oculus, higienisnya gimana ya? Kalau yang tadi ya, kembali ke Home Sweet Home ya. Karena kan sekarang kita ada satu faktor lagi, higienis itu tuh. Gitu ya. Dea, Zara, Desi, Nadia. Good luck. Baik, makasih Pak. Okay. Great, and that is the last thing for today. So, jadi kalau dari pembahasan kita hari ini nih, kayaknya yang kalian buat dengan yang kalian ngomongin ini masih baik yang bisa dipermak nih ya. Jadi nanti jangan lupa direvisi untuk bisnis model kanvas kalian masing-masing sebelum submit ke individual assignment. So, for today kita juga sudah lewat waktu. Terima kasih kepada Pak Victor. Mungkin Pak Victor mau kasih kalimat penutup dulu nih untuk mahasiswa di sini. Silakan. Oke. Thank you Pak Desmond. Buat teman-teman di sini semua, all the best pokoknya, apapun itu idenya, apapun yang saya tadi katakan, tujuannya untuk men-challenge, tujuannya untuk, dipikirin lebih dulu loh ya. Karena what I think, what I do saat ini adalah, I wish 10 tahun lalu itu ada orang yang melakukan seperti yang saya lakukan gitu loh. Karena kadang-kadang kita cuman, wah ini bagus nih, ini keren, mungkin Pak Desmond juga pasti udah kasih banyak ide. Nah, dieksekusi gitu. Enaknya kan ada teman-teman, ada co-founder. And I can tell you for sure, entrepreneur is not an easy path gitu loh, kalau mau diambil. Tapi it's a very enjoyable journey, as long kita tahu why-nya. So start with why. Kalau kata Simon Sinek, ngejalanin ini udah tahu, oke, saya ngejalanin bisnis ini, saya tahu nih, saya mau dapat minimal 1 bulan sekian juta, sekian ratus juta, sekian M dari bisnis ini. Jadi kita semangat. Tapi kalau cuman, ya juga ya, wah nanti kayaknya bisnisnya paling cuman untung 100.000, ya ampun untung 100.000.
ngapain gitu loh. Ya, so tetap semangat. Not everyone can be entrepreneur, but also not everyone can be a professional. Jadi kalau memang sudah menentukan mau jadi profesional, be an amazing one, mau jadi entrepreneur, ya harus ada resilience-nya, persistence-nya. Fight. Buktikan apa yang tadi saya ngomong itu salah gitu loh. Itu tuh, itu yang saya pegang sih. Ntar lo gue buktiin. Ngomong ini nggak bisa, ini bisa nih. Itu yang keren banget, itu rasa, pembayarannya itu yang serunya sih. Tapi diambil hal yang positifnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi tujuannya adalah baik, biar men-trigger gitu ya. And last thing is, saya mau ingetin lagi buat teman-teman semua, people don't care what you know. People don't care what you know. If you think you have a good idea, then you have to present your idea nicely. Jadi kalau di Zoom mau presentasi, siapkan dulu. Sudah diklik press present, udah satu full layar, baru di share screen. Karena small things itu 3 detik, 5 detik first impression itu penting loh. Ketika pas di share udah langsung kita. Halo, selamat sore semuanya. Thank you banget nih sudah ngumpul. Saya mau memperkenalkan one of great amazing idea. Pernah nggak sih kamu ngebayangin kalau kamu jalan ke suatu tempat terus tiba-tiba you feel lost gitu. Kenapa enggak kamu tiba-tiba bisa punya apps yang kamu bisa langsung ngecek, kamu bisa tahu kamu mau cari rumahnya di mana, nggak bingung lagi, nggak nyasar lagi. Jadi storytelling penting, copywriting penting, dan energi ya, makanya tadi saya appreciate Christy gitu ya. And it's getting better tadi deh ya, cuman perlu diklik dulu. People don't care what you know, but they will care what you can do with what you know. Jadi kalau sekarang cuman masih baru di MVP, baru masih di business model canvas, dan make it come true. Dengan cost yang sederhananya, Terrarium easy, tinggal beli aja Terrarium dari tempat lain, tapi dites. Kenapa dia mau beli ini atau itu, blind test. Hive, ya dibikin. Jangan-jangan cuman idenya doang, tapi pas dibikin rasanya nggak enak gitu. Bikin sampai rasanya benar-benar enak. Nanti bisa exit-nya mungkin dibeli sama Binus, dibeli sama Breadtalk, dibeli sama macam-macam, kembangin network. Kalau Breadtalk saya kenal yang punyanya gitu kan, dari Joni Andrean, yang networknya itu penting, ya, dan juga yang lain-lainnya. All the best buat semuanya, tetap semangat. Thank you for having me, thank you kesempatannya juga Pak Desmond dan teman-teman sekalian. All the best ya. Stay safe, stay healthy. Great, thank you untuk Pak Thank you. Victor Osman. Nih feedbacknya sangat menarik buat teman-teman hari ini. Ya, jadi harusnya sih kita semua belajar sesuatu ya hari ini ya, baik kalian maupun saya. Kita belajar banyak hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa diperbaiki tugas-tugasnya, nanti disubmit. Akan ada waktu 1 minggu dari hari ini. Form evaluasi sudah saya share linknya. Jadi buat kalian yang belum isi, silakan ya isi. Dan kalian juga bisa share, mungkin kalau kalian ada grup sendiri, silakan di-share kalau Zoom-nya udah tutup. Thank you, kita sudah overtime, jadi kayaknya sudah waktunya kita menutup acara hari ini. Terima kasih kembali untuk Pak Victor Usman, terima kasih untuk teman-teman semua sudah aktif dan presentasi hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye, thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. All the best.